Gue cuman ya labnya nggak bisa ke lab juga gimana ya? Lab KU maksudnya ya. Kemudian apa namanya? Ntar saya buka dulu deh. Mana ya? Oke ya, sorry ya, silabusnya ya. Nah, yang akan dipelajari adalah KU ya karena nggak pernah ada teorinya, nggak mungkin langsung praktek gitu ya. Nggak mungkin ya, karena nggak pernah dikasih teori ya. Kemudian ada analisis sampel air hujan. Ini harusnya di lab, cuman nggak bisa nih. Nggak bisa di lab. Agak bingung saya juga nih. Harusnya sih kita analisis nih. Ya paling mau nggak mau teorinya aja ya. Kemudian kalau gas sama partikulat bisa dianalisis. Asal ada datanya bisa. Kemudian ini gas rumah kaca bisa ya. Kemudian trajektori polutan ya pakai dengan apa namanya ada dua cara ya. Yang pertama pakai model WRF, CEM. Kemudian yang kedua pakai, aduh saya lupa namanya dari NASA ya. Lupa sih namanya apa ya. Lupa namanya ya. Ada satu lagi ya. Aduh apa ya namanya ya. Dari Amerika punya tuh yang berbasis dengan web. Itu di Meteo sih kebanyakan sih. Dia bukan trajektori polutan tapi ya. Dia adalah trajektori asap, kabut asap. Jadi yang kalau trajektori polutan, karena polutan bisa aja asap udaranya ke sana tapi ternyata polutannya nggak ke sana gitu. Udah habis duluan ya. Dan di sini ya, ya kita akan pelajari banyak ya, cukup banyak polutannya ya, kan kualitas udara ya. Cukup banyak polutannya ya. Bukunya ada kurang lebih ada dua ya. Bukunya kurang lebih ada dua ya. Ada yang ini ya, Introduction to Atmospheric Chemistry ya. Kemudian ada yang satu lagi ini ya, Fundamental Air Pollution nih. Ada dua. Kemudian apa lagi nih? Ini juga ada juga ya. Ini lebih lebih cukup cukup ringan bacaannya ya. Ada tiga sih. Tapi yang pertama ini ya, yang pertama yang sorry yang ini ya. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini ya. Ketiga. Kemudian kalau yang suka mau baca yang ini ya. Kalau suka, susah ini tapi ya. Kalau yang suka air pollution ya. Kemudian apa lagi ya? Ya ada banyak ya. Ada yang dipelajari ada banyak.
ada hujan asam, ada dengan surface ozone ya. Ini kalau di sini gampang banget nih nyarinya ya. Yang pertama ada kabut asap ya. Kabut asap, kemudian ada ozone layer ya. Kemudian nanti dia ada lagi gas rumah kaca ya, CO2. Kemudian ada PM ya. Kasus-kasusnya banyak ya. Kasus-kasusnya banyak. Oke ya, jadi itu ya. Jadi analisis KU ya. Sebenarnya nggak cuma analisis ya. Kalau cuma analisis mah gampang ya. Ya udah, analisis aja dari grafik diceritain gimana 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 ya. Tapi sebenarnya mata kuliah ini sebenarnya ya isinya itu sebenarnya adalah air pollution meteorologi ya, atau air quality meteorologi. Air pollution meteorologi. Sebenarnya itu isinya. Di dalamnya kalau sempat akan ada WRF CEM, cuman nanti paling dengerin yang semester 3 aja ya. Sorry, yang tingkat akhir, semester berapa tuh? Semester 8 ya. Project-projectnya yang berkaitan dengan KU ya. Ya ini PPT resminya dari BMKG ya, tentang pencemaran udara ya. Ini kita apa namanya? Pendahuluan dulu ya sebelum masuk yang lebih rinci ya. Dari PIKU BMKG ya. Pusat Informasi KU BMKG. Sekarang kalau nggak salah jadi pusat apa gitu ya. Agak lupa ya. Jadi udara itu memang penting dalam kehidupan ya. Selain cuacanya juga penting, kualitasnya juga penting. Kualitasnya juga penting. Ini udah berapa pesertanya nih? Udah 7, oke 26. Ya. Kelasnya jumlahnya 26 kan ya? Siap, iya Pak. Siap, betul Pak. Iya Pak. Kirain udah ada yang berkurang atau bertambah gitu ya. Kemudian dari materi diklat ya, ada pengertian pencemaran udara ya, klasifikasi pencemaran, kemudian jenis bahan pencemar, penyebabnya dan dampaknya. Itu aja ya. Jadi pencemaran udara itu ya adanya bahan-bahan lain yang masuk ke dalam udara yang merubah komposisinya ya. Dari keadaan normalnya ya. Bahan-bahan lain berarti selain bahan yang ada di atmosfer atau yang sudah ada di atmosfer cuma berubah komposisinya ya. Gitu. Misalnya CO2-nya jadi banyak. Banyak banget ya. Tapi kalau CO2 sih nggak mungkin banyak. Kemudian ada harusnya cuma gas-gas seperti SO2 konsentrasinya jadi meningkat. Ya itu berarti dia pencemar ya. Adapun oksigen, kalau oksigennya meningkat tidak dikatakan pencemar ya. Enggak dikatakan pencemar. Karena dia memang unsur yang dominan ya. Nitrogen N2 meningkat, N2-nya jadi banyak. Enggak dikatakan pencemar, tidak ya. Uap air tidak dikatakan pencemar. Jadi kalau yang terdiri dari unsur-unsur utama udara berubah, nggak dikatakan pencemar. Tapi kalau kayak NO2 kan harusnya sedikit jadi banyak. NOx harusnya sedikit jadi banyak. Jadi pencemaran udara itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 99. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ya. Jadi nggak hanya gas, ada juga partikel padat ataupun partikel yang cair juga ada. Sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu ya. Ini bukan ambien ya, ambien ini. Ambien mah penyakit. Ini ambien itu udara sekitar. Udara sekitar ya, sekitar kita ya. Udara sekitar ya. Bukan udara yang ada di
udara yang ada di pegunungan, udara yang ada di hutan, bukan ya? Udara ambien ya, udara yang di sekitarnya. Yang di sekitar kita, yang di surrounding, ya, sekitar kita. Baku mutunya turun. Mutu udaranya turun. Ya. Oke, klasifikasinya apa saja ya? Ada zat pencemar yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu langsung mencemari udara. Ya. Langsung mencemari udara. Contohnya, ya, sumbernya ada dua, yaitu secara alami dan buatan manusia. Yang alami adalah gunung berapi, ya. Itu kan langsung ya, menyemburkan partikel debu dan gas ke udara. Kebakaran hutan, kemudian kegiatan mikroorganisme, pembusukan, ya. Kemudian buatan manusia, ya, mungkin ada aerosol. Ya. Contohnya misalnya parfum, ya. Itu juga mencemari udara juga, ya. Ataupun gas LPG bocor gitu. Kemudian pencemar sekunder. Sekunder itu berarti dia nggak langsung, yaitu ada zat-zat berbahaya yang terbentuk di atmosfer setelah pencemar primer masuk biasanya. Kalau pencemar primer nggak masuk, dia nggak ada. Setelah masuk pencemar primer, terbentuklah sekunder, pencemar sekunder. Ada. Contohnya yang paling penting adalah ozon permukaan, ya, surface ozon. Sekunder dia. Awalnya nggak ada langsung masuk. Yang masuk cuman gas NOx, ya. Kemudian dia kena sinar matahari, ya. Berantai, akhirnya keluarlah ozon permukaan. Kemudian jenis bahan pencemaran udara ada yang partikel, ada yang partikel. Partikel itu berarti dia selain gas, gitu aja gampangnya. Soalnya kalau dibilang padat, aerosol itu dia cair. Ada yang cair, ada yang padat. Kemudian gas, kemudian energi, suhu dan kebisingan. Ya, ini enggak ya? Nggak kita masukin ya. Suhu dan kebisingan. Enggak. Yang pertama partikulat PM, partikulat matter. Berarti benda partikel ya. Sesuatu entitas partikel ya. Gampangnya itu pikiran kalian debu lah, debu halus gitu aja ya. Debu halus. Walaupun beberapa debu bukan partikulat, ada yang gede, yang besar-besar ya. Jadi ini yang halus-halus ya. Kemudian pencemaran yang partikel, yang partikulat itu ya, itu sumbernya bisa jadi debu, ya, tanah pasir halus, ya, abu, abu vulkanik, kemudian semburan uap panas. Debu ada 3 macam, ya. Ada debu organik, ada debu mineral, ada debu metal. Bedanya apa ya? Kalau metal kan besi. Kemudian kalau mineral apa? Mineral itu karena batu-batuan ya, yang tidak ada unsur organiknya. Kalau organik pasti ada unsur karbonnya. Karbon CHO ya, ada unsur CHO. Itu ya. Nanti akan didetailkan lagi. Di BMKG yang diukur ada 2 macam. Yang pertama adalah SPM ya, Suspended Particulate Matter. Itu adalah debu ya, yang bentuknya lebih besar daripada 10 mikron. Apanya 10 mikron? Diameternya ya. Gampangnya diameternya. Ntar kalau udah lebih lengkap baru. Dan yang kedua adalah yang kurang dari sama dengan 10 mikron. Ada PM10, PM2,5 ya. PM-PM itu ya. Jadi ada SPM, ada PM. Alatnya beda. Kalau SPM itu yang pakai kertas HV sampler itu. Kayak kertas HVS. High volume sampler ya. Kayak ada kertas gitu ya. Kertas putih biasa ya. Sebenarnya sih bahannya kayak styrofoam tipis gitu. Itu debu-debu yang besar. Debu-debu yang halus, alatnya lebih besar lagi. Alatnya besar ya. Lebih kompleks lagi ya, ke cara kerjanya nanti ada dibahas. Kemudian CO, karbon monoksida ya, dari pembakaran yang tidak sempurna.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah pembakaran kan memerlukan oksigen. Nah, kalau oksigennya kurang, hasilnya adalah CO. Gasnya sebenarnya tidak berwarna ya. Sorry, kalau karbon dioksida sebenarnya tidak berwarna. CO2-nya tidak berwarna. CO2 itu nggak berwarna. Tapi kalau CO-nya itu biasanya disertai dengan jelaga ya. Atau apa ya, kayak arang-arang hitam gitu ya. Agak hitam warnanya. Disertai biasanya. Pembakaran tidak sempurna ya. Kemudian reaksi antara karbon dioksida dan komponen lainnya ya, pada suhu tinggi. Kemudian terurai juga bisa ya. CO menjadi CO2 menjadi CO. Jadi pembakaran nggak sempurna. Salah satu penyumbang terbesarnya sebenarnya sih pembakaran bahan bakar diesel ya. Diesel itu kan asapnya hitam-hitam tuh ya. Mesin diesel kan lebih dingin ya. Lebih dingin. Jadi pembakarannya banyak yang tidak sempurna. Kemudian ada SOX ya, sulfur oksida ya. SO2 maupun SO3 ini biasanya dari pembakaran apa namanya bahan bakar fosil ya, yang berupa batu bara biasanya. Biasanya batu bara atau dia solar pembakaran diesel. Di pabrik-pabrik biasanya pabrik yang mendominasi ini. Kemudian NOx. Nah, kalau NOx ini baru BBM, bahan bakar minyak. Selain diesel ya. Kalau diesel juga banyak NOx-nya dan SOX. Tapi kalau NOx ini bahan bakar yang bangsanya Pertamax, kemudian Pertalite ya, segala macam ya bahan bakar ya. Ada ya. Kenapa dia bisa ada? Ya karena ada apa namanya kandungan nitrogen di dalam itu yang terbakar. Kemudian ada juga dari pembusukan mikroorganisme, ya. Daun-daun kering yang dibusukkan, termasuk jasad manusia ya, jasad hewan dibusukkan ada keluar juga. NOx. Akar-akaran pada tanaman kacang ya, ini juga banyak. Termasuk kegiatan pertanian ya, pada tanaman. Kemudian ada lagi namanya ozon ya, ini sekunder biasanya ya. Kemudian ada PAN juga ada ya, peroksiasil nitrat. Ini lagi ya. Hmm, ya dampaknya apa sih ya terjadinya pencemaran udara ya? Dampaknya sangat banyak ya, pencemaran udara ini ya. Sebentar, mau screenshot dulu. Oke, jadi iritasi pada saluran pernafasan ya, atau penyakitnya namanya ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Ya. Kemudian ada peningkatan produksi lendir ya, iritasi ya. Nah, produksi lendir ini mempersempit saluran pernapasan. Ini sama kayak COVID. COVID itu juga iya ya. Jadi kalau sel paru-parunya kena COVID, kena virus, ya, virus itu akan memproduksi, mengenerate lendir. Lendirnya itulah yang mematikan lendirnya. Lendirnya kalau masih di tenggorokan bisa dikeluarin. Kalau di dalam gelembung-gelembung alveolus gimana? Susah ya. Lengket, lendirnya pun lengket. Nggak bisa disedot. Kalau yang paru-paru basah kan masih bisa ya. Pneumonia itu lendir juga, bakteri itu penghasilnya. Itu disedot bisa. Tapi kalau COVID nggak bisa disedot karena lengket. Sangat lengket, lendirnya warna putih ya. Jadi kalau kalian batuk-batuk lendirnya nggak warna hijau, warna putih, nah berarti karena COVID itu. Kalau lendirnya warna hijau, berarti TBC. Hijau itu warna bakteri itu hijau ya. Dia bakteri kan punya selulose dia. Ya, di dindingnya itu punya selulose ya. Jadi kalau bakterinya banyak, warna reaknya hijau ya. Jadi semakin hijau itu semakin banyak bakterinya.
Ya, jadi warna lendir gitu ya. Kalau putih itu ya, pekat. COVID itu putih. Jadi pas di rongsen warna putih. Kalau warna hijau berarti dia bakteri. Beda ya. Jadi ada dua sumber pernapasan yang beda ya. Kalau warna merah, bentar lagi mati berarti ya, warna merah. Kemudian ada rusak sel pembunuh bakteri di saluran pernapasan ya. Jadi sel itu juga ada yang membunuh bakteri ya. Bisa rusak juga ya karena itu ya. Karena apa namanya? Polutan tadi ya. Kemudian ada membuat dia alergi yang namanya asma ya. Asma itu alergi ya. Jadi saluran pernapasannya menyempit tiba-tiba kalau terkena suatu polutan. Misalnya ada yang alergi apa bulu kucing misalnya. Ada ya. Karena bulu kucing langsung asma ada ya. Ada lagi karena serbuk bunga langsung asma ada. Ya. Serbuk bunga. Serbuk bunga itu ya. Kemudian ada lagi kenapa? Bedak misalnya. Asma ada. Jadi tergantung zat alergennya. Kemudian juga bisa menghilangkan selaput lendir ya, bahaya ya. Selaput lendir ini. Ini untuk membersihkan soalnya. Jadi yang terbesar itu sampai kena kanker ya. Kalau zatnya itu adalah zat-zat logam berat. Logam berat apa misalnya? Ya, misalnya timah, timbal ya. Makanya ada di motor atau di mobil ada bacanya gunakanlah bahan bakar tanpa timbal. Jadi bahan bakar yang dulu itu dicampur dengan timbal. Kenapa? Biar nggak menimbulkan kerak pada mesin. Jadi kerak-keraknya itu diangkut. Tapi timbalnya jadi melayang-layang di udara ya. Jadi PbO2. Begitu kehirup, masuk ke badan nggak bisa keluar lagi. Nggak ada tubuh manusia tidak bisa mengeluarkan timbal dari darahnya nggak bisa. Dicuci di ginjal nggak kesaring karena gede. Molekulnya besar dia. Dia akan ngendap terus di dalam darah. Di ginjal nggak akan tersaring dia. Nggak akan keluar sebagai air seni. Ya. Itu lama-lama kanker ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan di PM10 biasanya bersifat akut pada saluran pernapasan bagian bawah seperti pneumonia ya dan bronkitis ya. Kemudian apa lagi ya? CO. Ya. Kalau CO menyebabkan kematian ya. Kematian mendadak. Ini cepat sekali mematikan dengan CO ya. Ada dua sebenarnya, CO dan H2S. Di sini ada nggak H2S? CO dan H2S ya. Jadi kalau di mobil itu ya, karena CO itu tidak nggak begitu berbau ya, susah di tanda-tandanya susah ya. Jadi biasanya kalau lagi berhenti ya, nyalakan AC, kemudian ada yang bocor dari knalpot bawah ke atas ke kabin. Di mobil itu nanti mati lemas dia, mati lemas. Karena CO-nya masuk ke dalam darah akan mengikat hemoglobin, bukan hemoglobin ya, hemoglobin. Jadi dia akan mengikat Hb. Kalau mengikat Hb, jadi Hb-nya nggak bisa mengikat oksigen ya. Jadi akan mati lemas. Banyak ini yang ditinggal di parkiran, bayi tiba-tiba meninggal ya, anak kecil meninggal ya, satu keluarga meninggal ada juga ya, ada juga. Dan di mobil juga ternyata ada dua macam, ada juga namanya H2S. Ya, H2S, H2S itu bau gasnya, agak bau. Jadi kalau di mobil kalian itu ada mencium bau-bau kayak bau-bau kentut, ya, itu juga mematikan ya, mematikan itu ya, H2S. H2S itu dipakai membunuh eksekusi mati pada Perang Dunia II kalau nggak salah. Cari dulu ah.
Ya jadi kayak gitu ya. Untuk eksekusi biasanya ya dia. Ya. H2S. Itu bahaya juga ya. Kemudian ada NOx. Ya. Oh, ini tinggal 10 menit lagi, cepet banget ya. Nanti kalau mati join lagi ya di link yang lain yang akan saya kasih ya. Kayaknya baru mulai kok, udah tinggal 10 menit lagi. Oke, kemudian NOx. NOx. NOx juga sama. Ya. Ini juga kalau kadarnya tinggi akan menyebabkan kematian. Terutama di NO2. Ya, ini gasnya warnanya coklat. Ya, gasnya berwarna coklat. Kalau kebakaran hutan, kalian masuk hutan kebakaran atau lagi kebakaran rumah juga sama juga ya. Ada kayu kebakar, kabel kebakar ini keluar. Ini bikin mematikan juga ya. Kemudian kalau yang NO2 ini matinya lebih tersiksa ya. Dia ini macam gas air mata. Jadinya perih, mata perih gitu ya. Kalau masuk kebakaran kan, masuk tempat yang terbakar kan matanya perih tuh ya. Mata perih. Nah, itu gas NO2 yang bikin mata perih. NOx ya. Jadi kayak gas rumah, gas air mata ya. Gas air mata. Kemudian SOX. Ya. SOX juga dia lebih ke gas alam ya. Belerang ya H2S tadi ya. H2S tadi. Ini juga sama ya. Ini juga sama, gatal ya. Gatal. Warnanya juga ke kuning-kuningan ya. Warna kalau pekat ya. Ini kalau mau pernah ke Kawah Ijen ya. Kawah Ijen pernah nggak? Kalian pernah ke Kawah Ijen nggak? Terakhir Saya itu pernah, orang Bang. Banyuwangi. Nah, pernah kan ya? Saya Itu pernah, kan Bang. ada asap-asap warna kuning gitu ya. Kuning. Siapa? Kalau kalau malam nyala hijau ya. Warna hijau apa ya malam ya? Itu nyala. Ada nyala-nyala itu bukan api, itu gas itu ya. Yang nyala-nyala itu ya. H2S ya, gas belerang. Gas belerang beberapa udah terjadi oksidasi jadi SO. Sama, bahayanya sama. Bahayanya sama. Yang lebih cepat mematikan yang H2S. Kemudian ozon. Ozon ini bukan ozon yang di atas ya, jangan jangan keliru ya. Jadi ada dua masalah dalam air quality, itu masalah yang di troposfer sama yang di stratosfer. Yang di stratosfer yang di atas, troposfer yang di bawah. Ozon di stratosfer bagus buat menghalangi radiasi gelombang pendek. Tapi di troposfer dia buruk, ya, menyebabkan iritasi mata. Ada kalau kena 3 sampai 2 jam akan memberikan reaksi seperti tercekik, batuk dan kelesuan, lemes. Kemudian terpapar 1,5 sampai 2 ppm, ini tinggi banget ya. Biasanya kan satunya ppb ya. Ini ppm, tinggi banget. Sakit dada, batuk-batuk, sakit kepala, ya. Kemudian sulit berinteraksi. Itu ya, bahaya ya. Ini biasanya ditemukan di kereta bawah tanah, jalur kereta bawah tanah. Sini ada nggak ya? Nggak ada. Kalau di luar negeri ada, ya. Di kereta-kereta bawah tanah banyak ozon. Atau di sumur, orang gali sumur. Biasanya juga matinya karena ini juga ya, karena ozon. Barangkali di situ ada pembusukan, kemudian kena masuk matahari, ada gas ozon yang tinggi di dalamnya nggak bisa keluar. Kemudian selain pada manusia juga pada tanaman. Ya banyak ya. Tanaman-tanaman biasanya paling cepat kena sakit itu ya, daunnya itu ya. Kemudian aspek estetika ya, dan juga keselamatan penerbangan. Ada dari debu vulkanik, ada dari smoke, kabut asap. Kabut asap ini bisa pengendara mobil motor ya, angkutan laut ya, bahaya semua. Berbahaya dia.
Kemudian bangunan ya, merusak bangunan. Kemudian iklim juga iya ya. Kalau jangka panjang, di beberapa polutan ada yang merupakan gas rumah kaca juga. Beberapa ya, nggak semua. Beberapa polutan ada yang merupakan gas rumah kaca. Kalau CO2 itu bukan polutan ya. Bukan polutan dia ya. Tapi gas rumah kaca ya. Tapi tidak termasuk dengan polutan yang maksudnya yang meracuni gitu. Kalau kena CO2 akan mati gitu, enggak ya? Enggak. CO2 enggak seperti itu ya. CO yang berbahaya. CO2 jumlahnya nggak bisa banyak banget, nggak bisa deh. Pasti dia naik naik naik, cuman nggak banyak sekali. Faktor suhu dan kelembaban ini berpengaruh juga terhadap polutan ya, karena ada beberapa polutan yang terbentuk saat suhu tinggi, ada yang saat suhu rendah ya. Ya pemanasannya tadi ya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian-bagiannya ya. Cuman langsung dibagi ini deh, UTS. Ya, untuk UTS dari 26 dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kan 5 kali 5 25 itu aja cukup ya. Atau 6 ya. Nah, 5 aja lah ya. 5 kelompok. Dibagi 5 kelompok. Tugasnya adalah sebentar nih. Ini sebentar lagi kayaknya off dia Zoom-nya ya. Saya close dulu deh, bikin lagi yang baru sebelum putus. Lima kelompok. Tugasnya adalah mengulas jurnal. Jurnalnya adalah jurnal internasional. Jurnalnya boleh jurnal internasional, boleh jurnal nasional. Ya, jurnalnya boleh jurnal internasional, boleh jurnal nasional. 5 kelompok yang berhubungan dengan kualitas udara. Nah, kelompok satu berkaitan dengan PM, particulate matter. Terserah mau PM10, mau PM2,5, terserah. Kemudian kelompok 2 berkaitan dengan NOx. NOx itu artinya NO dan NO2 ya. Kelompok 3 berkaitan dengan hujan asam ya. Acid rain. Hujan asam. Hujan asam. Kelompok 4
berkaitan dengan surface ozon ya, ozon permukaan ya. Bukan bukan ozon yang di atas ya, ozon yang di bawah ya. Tropospheric ozon, surface ozon ya. Ozon permukaan. Kemudian kelompok 5 ya. Kelompok 5 berkaitan dengan erupsi vulkanik. Jurnalnya boleh nasional, boleh internasional. Syaratnya adalah dia harus terbit selambat-lambatnya tahun 2000 berapa ya? 2019 ya. Selambat-lambatnya 2019. Artinya nggak boleh 2018, nggak boleh, harus 2019 ke atas. Gitu ya. Gimana, jelas nggak? Coba diketik coba di itu, di WA, coba di grup WA biar nggak lupa. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira nanti akan di apa, saat kuliah akan dijelaskan itu apa ya. Case-case yang semuanya akan dijelaskan ya. Nanti kira-kira kita akan presentasi di menjelang akhir-akhir ya. Akhir-akhir semester baru presentasi ya. Setelah minggu pekan UTS gitu ya. Mungkin sebulan sebelum selesai mungkin ya. Sebulan sebelum selesai ya. Pada pertemuan, mulai pertemuan ini kan tiga kelompok ya, anggaplah 2-3 pertemuan terakhir. Mulai dari pertemuan ke 12, 13, 14 loh. Atau dari pertemuan 12 ya. Minggu ke-12 siapin aja ya.
Izin Pak, Iya, untuk hasil pengulasannya itu cukup PPT saja atau perlu ada file Word atau PDF-nya Pak? ya perlu ada file laporannya, laporan ulasannya ya, dan PPT-nya juga perlu juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, dan kalau bisa dibandingkan ya, jurnal pembandingnya boleh tahun berapa aja ya. Jurnal pembandingnya boleh tahun berapa aja, tapi jurnal utamanya satu minimal tahun 2019. Ke atas itu bukan bukan ke atas ya, kemari ya, 2019 kemari ya, maksudnya ya, bukan 2018 ya. 2020 boleh, 2021 belum ada kalian boleh. Pembandingnya boleh berapa aja, gitu ya. Itu bisa dikerjakan dari sekarang sebenarnya sih ya. Oke, gitu aja ya. Langsung bagi tugas ya, biar mudahnya ya. Nanti pertemuan besok kita akan bahas banyak langsung ya. Langsung berturut-turut PM10 dan semacamnya. Bukunya akan saya upload ke mana? WA Group dan dibaca dulu. Baru kita bahas bersama ya. Habis-habisan ya. Tugasnya boleh langsung dikerjakan, bagi kelompoknya sendiri terserah. Yang mana aja ya. Saran saya sih yang lebih banyak orangnya itu yang kalau nggak yang nomor 2, kalau nggak yang nomor 5. Ya, sorry, kalau nggak nomor 2, kalau nggak nomor 4 ya. Kelompok 2 atau kelompok 4 yang orangnya lebih banyak. Soalnya banyak, itu kajiannya panjang. Itu aja ya dari saya ya. Ada lagi pertanyaan? Ada nggak? Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Iya gimana? Yang vulkan eruption itu kan partikel-partikelnya banyak tuh Pak. Nah Iya itu banyak. ada pengkhususan nggak Pak? Ininya apa namanya? Pembahasannya di khusus di partikel yang mana gitu Pak? Biasanya nanti kalau dibaca jurnalnya itu ada debu vulkanik ukuran, bukan ukuran, kategori VAS 6 dan 9 biasanya. Namanya VASH. Saya lupa ukurannya berapa ya. Cuma kategori 6 dan 9. Debu vulkaniknya ya. Biasanya khusus di debu vulkaniknya atau di SO2-nya. Atau di SO2-nya. Antara dua itu. Itu banyak banget itu. Banyakan yang erupsi gunung kayaknya. Kalau yang NO sama NOx ya, itu biasanya kasusnya kebakaran hutan biasanya. Kasusnya kebakaran hutan. Kalau yang PM macam-macam banyak. Yang hujan asam macam-macam. Sama yang surface ozone juga macam-macam. Surface ozone biasanya kasusnya smog, SMOG, smog biasanya. Oke? Gimana? Coba, terima kasih Pak. Oke, itu aja ya. Bagian tugas, kemudian saya daripada terlupa mendingan ngupload dulu deh buku-bukunya. Buku bukunya.
Kemudian kemudian apa lagi? Oke ya, itu ya. Dibaca dulu ya. Nanti kita minggu depan akan lebih banyak mengupas, terutama kita akan mulai dari yang particulate matter PM. Kalau sempat nanti sekalian sama NOx dan hujan asam. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Di jam yang sama di 1:30. Siap, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Di- Terima kasih.